Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang standar operasional prosedur pengoperasian ED XRF Epsilon 4, yang dimana ED itu energi dispersi sinar X Epsilon 4. Tujuannya yaitu untuk mampu mengoperasikan EDXRF Epsilon 4 dalam penentuan elemen secara benar dan aman. Ruang lingkupnya, di mana prosedur ini dipergunakan sebagai petunjuk kerja pengoperasian alat XRF Epsilon 4 dalam biji nikel yang harus diikuti oleh seluruh personil laboratorium yang berada dalam area XRF laboratorium. Referensinya saya mengambil dari Manual Books of EDXRF Epsilon 4. Definisinya adalah dalam fisika, radiasi mendeskripsikan setiap proses di mana energi bergerak melalui media atau melalui ruangan dan akhirnya diserap oleh benda lain. Untuk laboratorium yang disingkat dengan lab adalah tempat riset ilmiah, eksperimen pengukuran ataupun pelatihan ilmiah dilakukan. Laboratorium biasanya dibuat untuk memungkinkan dilakukannya kegiatan-kegiatan tersebut secara terkendali. Laboratorium ilmiah biasanya dibedakan menurut disiplin ilmunya, misalnya laboratorium fisika, kimia, biokimia, komputer, dan bahasa. Adapun kimia analisis adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada analisis cuplikan material untuk mengetahui komposisi, struktur, dan fungsi kimiawinya. Secara tradisional, kimia analisa dibagi menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Analisa kualitatif bertujuan untuk mengetahui keberadaan suatu unsur atau senyawa kimia, baik organik maupun inorganik, sedangkan analisa kuantitatif bertujuan untuk mengetahui jumlah suatu unsur atau senyawa dalam suatu cuplikan. Penanggung jawab pelaksana di sini ada dua, yaitu Foreman Laboratorium Dry Assay sebagai pengawas pelaksanaan pekerja dan pemenuhan aspek K3LH, dan analisis Laboratorium Dry Assay yang telah ditetapkan sesuai uraian pekerjanya dalam job deskripsi. Tahapan pelaksanaan. Ini adalah beberapa peralatan keselamatan kerja seperti jas laboratorium, surveimeter, dosimeter saku. Surveimeter ini berfungsi untuk mengukur paparan radiasi terhadap surveimeter ini berfungsi untuk sejauh mana paparan radiasi tersebut. Dan untuk dosimeter saku ini mengukur seberapa banyak paparan X-ray yang mengenai si analisnya. Untuk peralatannya yaitu X-ray fluorescence Epsilon 4, K-press, sampel press, balance atau timbangan, desikator, kotak timbangan, gelas ukur, cawan porselin, spatula, dan vacuum cleaner. Nah, ini untuk alat pelindung dirinya, biasanya menggunakan jas lab dan masker. Cara kerjanya, yang pertama, hidupkan PC XRF Epsilon 4, panaskan selama kurang lebih 1 jam alat XRF Epsilon 4 tersebut. Yang kedua, cek gen kontrol harus menunjukkan not corrected, dimana kalau penunjukan corrected berarti dia ada kesalahan pada sistem. Nah, dan itu harus dibenarkan. Jika muncul not koreksi atau not corrected, pastinya sudah tidak ada koreksi pada alat tersebut. Yang ketiga yaitu siapkan 3 standar untuk beberapa zona tersebut, seperti saprolit, limonit, dan OB atau overburden. Yang keempat, lakukan pengukuran standar yang telah disiapkan dan catat hasil yang didapat. Cek hasil pengukuran sampel standar apakah sesuai dengan hasil yang didapatkan dari CRM atau Certificate Standar Material.
Untuk cara kerja Xref tersendiri, aktifkan PC komputer dan buka program Epsilon 4. Buka penutup atau lid Xref dengan hati-hati. Bersihkan sampel holder dengan pompa vakum dan dengan kain yang dibasahi alkohol. Masukkan menu bar pada program Epsilon 4, pilih measure, manual control. Keempat akan muncul main Windows-nya. Main window application main control. Pada dialog box di bagian sample changer row, boxnya diganti dari 0 menjadi 6. Klik button move. Spinner akan berada pada posisi 6 dan terlihat tube detektornya. Bersihkan tube detektor dari debu dengan vacuum cleaner dan kuas. Harus hati-hati supaya tidak merusak lensa. Jadi di sini lensanya agak sedikit sensitif terhadap benda dari luar alat. Nah, yang ketiga, kembalikan posisi reference, pasang sampel holder dan tutup kembali lid Xref. Siapkan sampel yang ingin dianalisa dan masukkan ke dalam chamber. Buat application measurement dan tekan measure. Tunggu sampai hasil analisa keluar dan catat hasilnya. Untuk K3 umum yang harus diperhatikan, pertama, pastikan telah mengetahui risiko paparan bahan sinar radiasi yang dipakai dalam pekerjaan ini dan terlatih untuk melakukan respon yang benar dalam keadaan darurat. Pastikan telah memakai alat pelindung diri yang diperlukan sebelum memulai pekerjaan. Supervisor memastikan bahwa persyaratan telah diikuti sebelum melakukan pekerjaan ini. Berikut adalah diagram alir atau flowchart dari pengoperasian Xref Epsilon 4 ini. Bisa kita lihat sampel, terus ke submission atau logbook, atur kondisi ruangan suhu dengan kelembapan, bersihkan detektor dan fan X-ray, pastikan gain X-ray not corrected, bersihkan sampel dari debu, pilih aplikasi sesuai dengan sampel, input kode sampel, measure sampel, record data. Rekaman. Untuk pertama yaitu pemeliharaan rekaman. Rekaman yang harus dipelihara berkaitan dengan instruksi kerja ini adalah: pertama, rekaman penimbangan sampel, rekaman pembuatan sampel standar, rekaman penghasilan limbah, dan rekaman error logbook, identifikasi kesalahan, dan tindakan perbaikan. Untuk yang kedua yaitu waktu penyimpanan rekaman. Seluruh rekaman dipelihara oleh teknologis selama minimal 1 tahun. Rekaman yang telah dinyatakan kadaluarsa atau sudah tidak berlaku dapat dimusnahkan oleh personel yang berwenang. Lampiran ada buku manual pengoperasian Epsilon 4 dan buku manual safety dari Panalitical. Oke, sekian hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung personal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.